Terus kurang dari lambda R sehingga dinyatakan plastis. FU kurang dari VVN. Nah, 0,6 dikalikan FY dikalikan AW. Ini A-nya adalah luasan permukaan ya. F-field-nya kan tadi pakai BJ37 nih, ya. Nah, setelah itu, apalagi yang kita cari? Nih, ya, V-nya pakai 0,9. Ini V ya, maksudnya nih guys, F-nya ya. F di sini adalah V. Tuh, ya. Nah, sehingga nanti lihat, kan DU max segini nih, DU max kita dari gaya luar ya. Dari gaya luar terjadilah gaya geser, gaya dalam geser di baloknya. Sementara kalau dari dari penampang yang terjadi gaya gesernya segini. Berarti kan VU kurang dari sama dengan VPN. Oke. Ya, itu pertama. Jadi kontrol kuat gesernya sudah aman nih, pakai penampang yang tadi. Bu ya, saya mau. Alhamdulillah. Bentar. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk kontrol kuat geser? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Buat rumus DU max sama MU max itu dari mana, Bu, rumusnya, Bu? Mektek, mekanika teknik, mekanika teknik. Kamu nanti buka lagi yang tadi saya bilang di statika, yang pertama, ingat nggak? Hukum kesetimbangan ada 3. Peletakan ini, peletakan ini, peletakan ini. Terus kalau dia banyak 3 point loading, ingat nggak? Kemarin kan udah ya? Kalau 3 point loading dia, Udah, Bu. iya. Kalau 3 point loading 1/4 PL nih. Kalau 4 point loading 1/6 PL. Nah, kalau tadi bebannya ada segini, bentar ya. Bebannya kan ada. Nih mektek Ki, nanti buka lagi mekteknya deh Ki ya. Kan gini nih Ki, tadi nih Ki. Ya. Tuh. Ini soalnya kan ini. Nah, mekteknya ini nih, MU-nya. Oke? Jadi tergantung bebannya yang terjadi, Ki. Nggak selalu melulu 1/4 PL, 1/6 PL, nggak selalu 1/8 KL kuadrat. 1/8 KL kuadrat apa? Kalau bebannya merata dari ujung Rata. ke ujung, ya. Jadi balik lagi nih ada hubungannya. Makanya kan kalau mau ke baja 1, mekteknya harus lurus, ya. Berhubungan. Oke, ada pertanyaan lain sebelum next? Aman? Aman, Bu. Oke, sorry ya. Soalnya bener-bener lagi pilek, jadi sedikit-sedikit keluar nih. Oke, next ya kita ya. Nah, sekarang kontrol kuat momen lentur. Tadi geser udah, sekarang momen lentur. Berarti kan nanti yang dibandingkan adalah MU kurang dari sama dengan VMN. Ya. Nah, sama. Local buckling kita cek. BF/2TF di sayap. Ya. Terus di badan H/TW. Nah, ini harus dicek. Ini lambda P bisa kamu cari di SNI. Ya, SNI 1729. Nanti kalau sudah, ya kan, ini kan kurang dari lambda P, penampangnya kompak. Berarti profil kita udah oke nih. Sehingga kita bisa ke rumusan yang ini. Ya. Dengan penampang kompak, kita bisa yakin bahwa tidak terjadi local buckling baik di badan maupun di
sayap. Sehingga momennya ada di zona momen nominalnya ada di zona momen plastis. ZX dikalikan FY. Ini agak dari MN-nya. Nah, ingat tadi kan MU harus kurang dari sama dengan VMN. Ya. Nah, ini di next step berarti kita bisa dapat, tunggu, MU-nya tadi berapa tuh? Sebentar. Nih ya, MU-nya 66839. 66839. 66839. Nah, kurang dari V-nya 0,9. MN-nya, tunggu satuannya udah benar belum nih? Kita cek. Ini kilogram meter. Nah, ini kilogram sentimeter. Kurang dari 0,9, 90, 7, 6, 8. Nah, coba tolong Rizky kaliin 0,9 dikalikan 90,768 berapa? Oke, 81.691,2 Bu. 80.000 ya. Sekian Ya. ya, 80.000 ya. Oke. Nah, berarti udah oke kan? Nah, dari kuat geser sudah, kuat momen lentur sudah. Dan nih, 2 kita dapat kan. Nah, apalagi next? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya next-nya. Bu, kenapa faktor reduksinya nggak pakai 0,8 Bu? Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan yang bagus jawabannya adalah, ingat nggak yang pertama kali kita belajar baja pertama dari awal? Jadi faktor reduksi ditentukan dari jenis batang yang bekerja, jenis elemennya. Apakah dia elemen lentur, apakah dia batang tarik, apakah dia batang tekan, iya kan? Nah, kalau batang lentur itu pakainya 0,9 V, yang 0,8 itu batang tekan. Kalau batang tarik 0,75 dan 0,9, tergantung. Batang tarik itu ada yang di daerah tumpuan atau di daerah sambungan atau yang di daerah tengah yang tanpa sambungan. Ingat nggak? Ingat nggak? Oke. Ingat Bu. Ya, itu ya. Nah, untuk batang lentur pakainya V-nya 0,9. Oke. Nah, kita next ya. Kalau sudah kontrol geser, kontrol momen lentur, apa yang kita lakukan? Kita cek lateral bucklingnya. Ya, kan harus dicek tuh, harus apa? Lateral bucklingnya juga nggak boleh dilupakan. Nah, LB-nya, lihat, LB-nya karena tadi dibagi 4 ya. Nih. Ini LB-nya kan bukan dibagi 4. LB yang dibagi 4, P-nya. LB-nya ini kan 12 meter. Ya. 12 meter berarti 1.200 cm. Oke. Nah, ini rumus LP sama rumus LR bisa kita abaikan dengan cara melihat tabel baja langsung. Coba lihat tabel baja kalian. Buka lagi. Buka lagi. LP di sini dengan rumus ya. Yang di tabel baja itu sudah berdasarkan rumus ini nih guys. Ya, di tabel baja udah berdasarkan rumus ini. Jadi tinggal kita pakai aja. Sudah memudahkan. Mana ya tadi ya? Bentar. Nih ya, ini dapat 337 sama LR-nya kita lihat di sini. Mana? Tuh. Tuh, ya. BJ 37. Tuh, sama kan ya? LP-nya 336,849. Tadi kalau hasilnya tadi dia nggak pakai koma, jadi langsung 337 cm. LR-nya 981,729. Ini kamu bisa langsung ambil dari sini. Paham nggak, guys? Halo? Halo? Paham Bu. Paham, Bu. Yang lain? Oke. Ya, jadi gampang aja pakai baja, pakai apa? Pakai tabel ini.
Tapi kalau nggak ada di tabel dimensinya, ya kamu cari dengan rumusan. Oke? Nah, jadi kamu nggak perlu cari lagi nih CJ segala macam ya, langsung dapat LP. Nah, ini LR-nya. Tuh. Ya, nggak perlu cari IW-nya lagi, nggak perlu cari X1, X2-nya lagi sih. LR-nya udah dapat. Yang tadi 981. Oke? Udah sampai situ. Selesai. Nah, ini ada kurang dikit nih di tabel di sini nih. Bentar. Nanti kalau sudah itu cek lateralnya, kalian lihat di sini, perhatikan. Ini ada yang kurang ya, nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja di sini. LP-nya 337, ya. LR-nya tadi sekitar 900-an kan? Ya, LR-nya sekitar 900-an. Nah, sehingga dia, lihat, LB-nya itu kan 1200, ya. Oke, nah sehingga kita bisa cek di sini, lihat. Tuh ya, LB-nya apakah kurang dari LP? Tidak, karena LB-nya 1200 ya. LP-nya 337. Nah, berarti apakah LB-nya lebih dari LR? Iya, karena LB-nya tadi 1200, LR-nya 900-an. Berarti dia termasuk kategori bentang panjang. Ada di zona 3, elastis buckling. Sehingga kamu harus cari MCR-nya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini rumus terakhirnya. Ya, rumus terakhirnya ini. MCR, kan tadi CB udah dapet tuh. Lihat deh. Ini ya. Ini ada yang kurang nih. Oke, bentar. Ini ada yang kurang. Dia harusnya hitung MCR-nya di sini ya. Tadi MCR, kenapa kita perlukan? Karena LB-nya lebih dari LR. Ya. Nah, nanti kamu pakai rumusan yang apa namanya? Rumusan yang MCR, ada nilai CB dan sekian itu yang harus dicari. Nanti kalau sudah dapat, itu bisa kita dapat MCR-nya ya, momen kritisnya. Nah, sehingga si balok kita adalah balok dengan bentang panjang, tapi dari segi geser maupun dari kuat lokal dia sudah memenuhi. Itu. Ya, balik lagi nanti di sini MU kurang dari MCR. Udah selesai. Ya, ini ada step yang kurang. Nanti saya buka yang saya perbaiki dulu nih yang ini. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup, Bu. Oke guys, next ya. Nanti tolong ingatkan saya nih slide terakhir ya untuk mendapatkan MCR. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi 3 tadi ya. Ini ada kurang satu lagi guys ya. Apa tuh Bu kurang satu lagi? Lendutan. Lendutannya belum dihitung sama dia. Ya, kalian punya buku teknik sipil nggak yang warna biru? Enggak, Bu. Nggak punya Nggak ya? punya, Bu. Nanti cari di internet. Nih kelihatan nggak nih? Bentar. Nih ya, cari di internet. Kayak gini. Buku teknik sipil. Nah, nih ya, kayak gini nih, gambar yang ini nih. Kelihatan kan? Ya. Nah, nanti di sana itu ada berbagai jenis balok sederhana yang dibebani masing-masing pembebanan ya. Nah, itu nanti kalian bisa lihat landutan yang terjadi jika bebannya seperti ini. Ya.
Nah, itu harus kalian cek juga. Ya, landutannya berapa? Nah, sementara landutan izin, kalau dia balok induk, tidak boleh lebih dari L per 360. Kalau dia balok anak, landutan izin, ya, gini ya bentuknya ya. Nih, landutan izin nggak boleh lebih dari L per 240. Ini landutan izin. Oke? Nah, sementara kalau kita lihat dia 12 meter, berarti dia ini balok induk ya, karena panjang kan. Terus beban WF-nya juga besar nih, 600 300. Kita anggap dia sebagai balok induk. Sehingga nanti kamu cari nilai landutannya berapa, dia tidak boleh lebih dari L per 360. Jadi dari 4 tahap yang didapat, kalau semuanya sudah memenuhi, artinya balok kalian dengan WF ini tuh aman semuanya. Ya, desain kalian aman terhadap gaya-gaya luar yang terjadi. Oke? Terjadi. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 dia semoga aman ya. Nih, perhatikan nomor 2 ini sama ya. Tapi di sini hanya ada beban terbagi pesan terpusat, beban terpusat di tengah bentang. Nih. Ya. Lihat di sini syarat landutan tidak boleh melebihi L per 300. Oh, berarti ditentukan dari mereka L per 300, bukan 360 maupun 240. Ya. Rencanakan komponen struktur balok berikut dengan profil WF seekonomis mungkin. Berarti nanti MU yang terjadi itu sangat dekat dari VMN-nya. Karena ekonomis kan ya. Nah. Asumsikan terhadap kekengangan lateral yang cukup pada bagian flange tekan profil. Nah, gunakan mutu BJ37. Perhatikan, ini 8 meter, terus di sini ada beban terpusat di tengah bentang. PU-nya 1,2 DL plus 1,6 LL. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini berarti di sini DL-nya 4, ya, LL-nya 10. Oke, sehingga nanti dapat PU-nya 20,8. Ya. Lalu MU-nya, nah seperti tadi ini kalau dia beban 3 point loading, berarti momennya kan gini, ya. Momennya di sini adalah 1/4 PL. Nah ini 1/4 PL. Ya, masukkan angka-angka yang tadi, udah dapat PU-nya, L-nya 8, 1/4-nya, sehingga dapat MU-nya adalah 41,6 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Ini satuannya Newton milimeter ya, kalau ini tadi ton. Karena 20,8 di sini kita pakai ton ya. Oke, next step, asumsikan profil kompak karena kita mau dia tidak terjadi apa? Takuk lokal di sana ya. Sehingga MN sama dengan MP. MU per V 41,6 kali 10 pangkat 7 per 0,9. MP-nya sehingga didapat 46,22 kali 10 pangkat 7. Ya, kan kita mau dia seekonomis mungkin. Lihat nih, MP sama MN-nya mendekati kan? Ya. Nah, sehingga nanti kamu dapat MP ZX dikalikan FY. ZX perlu adalah MP per FY. Nah, dapat nilainya 1925,83 cm pangkat 3. Nah, inilah yang kalian cari di tabel baja. Oke, cari di tabel baja yang ZX perlunya itu lebih besar dari sama dengan 1925,83. Coba cari guys. Coba cari. Kenang? Ken? Mana nih? Kenang mana? Hadir, Bu. Ya, Kenang, coba cari.
Selain 500 kali 200 kali 10, 16 ya. Coba cari. Selain yang ada di sini. Coba cari. Di sini kan udah ketahuan nih, kalau pakai 500, 200, 10, 16, ZX-nya 2096. Nah, ini yang paling mendekati kan. Kita coba cari alternatif lain. Berapa dapatnya? Berapa, Ken? Ginaya. Ginaya dapat berapa, Gin? Bu, saya tadi dapatnya 350 kali 350. Tapi masih 1.700 ya, Bu. Oke, Iya. belum bisa. Itu Mela ya. Mela, ingat di sini kita menggunakan profil balok. Kalau profil balok apa? ZX dan IX-nya kan. Jadi pakai yang H-nya lebih besar daripada B-nya, Mei. Ya. Kalau 350 kali 350 itu better untuk batang tekan maupun batang tarik. Ya. Ini buat yang lain juga loh. Gimana? Siapa yang dapat yang lain selain 500, 200, 10, 16? Ayo, masa saya bantuin mulu? Halo? Ya apa-apalah kalau gitu. Kalau kalian nggak mau nyari nih, kita sama-sama ya. Tadi 1925 kan ZX-nya. Nah, ini lihat. Ini barisan ZX nih yang ini nih. 1925. 19. Tadi kan kalau hasil yang di sana yang udah saya kerjakan itu ada 500, 200, 10, 16 ya. Ini kan di sini nih paling ekonomis. Ada lagi nggak di atas itu? 400 kali 300, Bu. Nah, betul. Nih dia. 400 kali 300 kali 10, 16. Ini ZX-nya 2116. Bener Alia ya. Gitu. Nah, berarti kalian bisa pakai dua alternatif ini, guys. Ya. Nanti di ujian sama tuh. Saya pasti akan menugaskan kalian mencari profil yang optimal. Ya. Berarti nggak boleh sama antara satu dan yang lainnya. Ya, selang-seling lah ya. Ada yang pakai 500, 300, ada yang pakai 400, 300. Oke. Gitu. Ya, Mela? Mela paham ya? Nggak, jangan pakai 3,5 kali 3,5 ya, Say. Ini karena kita untuk mendesain balok ya, walaupun dia memang termasuk ini nih, apa namanya? Oh, ini nggak ada 1100 nih namanya. Ini dia, misalkan kamu pakai 2070, 3,5 kali 3,5 kali 10, 16. Ini kan 2070 nih, ini kan ekonomis juga tuh, deket sama ZX yang di awal ya, Z minimum. Tapi usahakan cari yang H-nya lebih besar daripada BF. Oke, note tuh, note. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita, apa yang kita cari? Berat sendirinya kan sudah ada, ya, dari tabel. Berarti kita harus masukkan di MU akibat berat sendiri. 1,2 kali 1/8 KL kuadrat. Berat sendiri profil balok kita kita asumsikan sebagai beban terbagi rata seluruh badannya, makanya 1/8 KL kuadrat. Dikalikan 1,2-nya karena kan dia berat sendiri ya. Ditambah ini berat sendiri dari luar atau momen dari gaya luarnya. Ini dari berat sendiri balok, ini dari gaya luarnya. Sehingga momen totalnya ya, momen total MU total adalah 42,46 ton meter. Nah, lalu kalau sudah dapat profilnya tetap kita periksa syarat kelangsingan.
B per 2 TF, H per TW, kurang dari sama dengan lambda P. Nah, sampai sini udah oke nih. Berarti asumsi kita di awal, ini penampang kompak ya. Penampang kompak. Ini sama nih ya. Zx dikalikan Fy. Tuh. Ini sudah oke nih ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, next ya. Next apa yang kita lihat? Kalau penampangnya sudah kompak, dari langsingan berdasarkan tekuk lokal, sekarang dari tekuk lateral. Nih. Nah, ya. Dari tekuk lateralnya, lihat. Tekuk lateralnya belum sampai ya, dia di sini dulu, dia masih fokus di sini, sorry. Nah, sehingga VMN-nya tadi berapa? Nih ya, 0,9 dikalikan 50,31. Ini dia. Nah, sementara tadi MU totalnya adalah 45,281 ya. 42,4611 yang tadi nih. Ini dia ya, 42,4611. Sementara VMN-nya adalah 45,281. Berarti profil kamu bisa digunakan dari sisi, dari siapa? Kelangsingan terhadap lokal buckling. Ini oke. Tapi kita cek syarat kelendutannya tadi ya. Lendutannya tadi kita di soal itu tidak boleh lebih dari L per 300. Nah, lendutan maksimumnya kalau dia batangnya di seperempat, di tengah bentang ya. Lendutan maksimumnya adalah PL pangkat 3 per 48 EI. Nah, sehingga didapat nanti hasilnya 11,16 mm. 11,16 ini kurang dari lendutan yang diizinkan. Berarti dari segi lendutan juga sudah oke. Ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Boleh lah, Gin. Gin. Bentar. Betul. Iya, kenapa, Gin? Gina, sayang, nih saya ingetin lagi. Ya, ini pernah dibahas di awal. Ya, ingat. Ini di Mektek juga udah loh, sayang. Nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Ini kan balok. Pakai yang ada aja lah gambarnya. Nih. Nih, gambar ini nih ya. Lihat. Lihat ya. Balok terkena apa? Beban yang tegak lurus sumbu batang. Sehingga nanti dia akan terjadi lentur. Ya kan? Ini baloknya kalau dibebani kan akan seperti ini kan? Ya. Gitu kan? Nah, serat yang atas tertekan kan? Serat yang bawah tertarik kan? Oke. Kalian ke Mektek lagi nanti guys ya. Lalu, yang misalnya nih ya, kemarin masih kalian ingat ya, saat dia terjadi gaya luar, dibebani dibebani terus-terusan ya kan, akan terjadi tegangan seperti ini kan ya. F kurang dari Fy, ini kondisi pertama. Ini F sama dengan Fy. Ini sudah di dana plastis sama yang terjadi plastis full.
Tuh. Oke? Nah, ini semuanya hubungannya sama apa, Gina? Sama momen. Karena kalau balok yang kita cari kan momen lenturnya. Ya. Oke, momen lenturnya. Kalau kalian ingat, di momen itu kita butuh apa? Inersia. Ya. Oke? Ingat nggak kalian? Tegangan lentur. Tegangan lentur. Coba buka mekteknya. Masih ingat nggak? Tegangan lentur itu rumusnya apa? Momen dikalikan Y, ya. Y jarak serat ke garis netral dibagi inersi, ya. Oke. Nah, ini tegangan-tegangan ini kan ini nih rumusnya. Berarti kita butuh momen kan? Emang karena kita lagi membahas mengenai balok lentur. Pasti ada momen, ada inersia. Sementara inersia itu, kalau kalian ingat, ada kalau misalkan kita sederhana ya, batang penampang sederhana begini, berarti kan inersianya 1/12 BH pangkat 3. Yang dipangkatin 3 itu H-nya, Gin. Ya, ini hubungannya nih semua nih, saling berhubungan. Yang dipangkatin 3 adalah H-nya. Kenapa? Semakin besar inersianya berarti baloknya semakin kuat, kan gitu? Ya, berarti makanya kenapa untuk balok kita cari yang hanya lebih besar daripada B-nya. Gitu. Gimana? Udah paham, Gin? Oke, sama-sama. Makanya untuk balok lentur kita cari momennya kan, Mn. M di sini berarti Mn sama dengan MP. Zx dikalikan Fy ini. Nah, yang kita pakai nanti kalau untuk mendesain ya ini ya, Zx perlu dengan pedoman inersianya dengan H-nya lebih daripada B-nya ya. Ingat tuh. Kalau batang tekan dan batang tarik, karena yang kita butuhkan adalah luasan permukaannya, jadi kamu bisa dapatkan A-nya ya kalau batang tekan sama batang tarik. Sehingga kamu bisa menggunakan yang H sama dengan B. Ini batang tarik dan tekan. Tapi kalau balok, inersianya. Ya, H-nya lebih besar daripada B-nya. Itu konsepnya, Gin, ya. Berhubungan nih semua. Ya, guys. Nah, kalau sudah, next ya, soal ketiga ya, guys. Yang lain udah pada paham kan, guys? Ya, jangan lupa lagi ya, nggak apa-apa. Pertanyaan bagus kok, Gin. Nge-refresh ya, karena kan kita pertama kan batang tekan sama batang tarik ya. Ini kita refresh lagi. Oke, Gina, kita lanjut guys yang lain juga nih. Ini contoh ketiga. Dia ada balok bertumpu sederhana beban seperti tergambar. Beban merata terdiri dari 15% D dan 85% L. Beban terpusat terdiri dari 40% serta 60% L. Ini kurang D-nya nih ya. Sorry. 40% D serta 60% L. Balok diberi sokongan lateral pada ujung-ujungnya setiap jarak 2,25. Berarti di sini ada pengekang lateral, ada pengekang lateral, ada pengekang lateral, pengekang lateral, pengekang lateral. Ya, bisa saja ini girder utama, pengekang lateralnya si stringer. Bisa seperti itu ya. Sebentar, lalu ini dia. Ya. Mutu bajanya adalah BJ37.
Nah, kita cari nih. Jawab. Cari dulu kan ya, QU sama PU. Nah, QU-nya 1,2 DL, kan tadi DL-nya 15% nih. Ya, 15% dari 15, terus 1,6085% dari 15. Sehingga nanti QU-nya 23,1. Ini QU ya guys, bukan QM. QU. Lalu PU-nya adalah 1,40% ya, 0,4 dikalikan 150 plus 1,60% ya dari 150, sehingga PU-nya 216 kilonewton. Sehingga MU-nya 1/8 QL kuadrat plus 1/4 PL. Karena ada dua beban. Beban terpusat di tengah bentang 1/4 PL sama beban terbagi rata 1/8 QL kuadrat. Ini mektek nih, ya. Gitu. Sehingga MU-nya bisa kita dapat 719,8875 kN/meter. Nah, kita kan mau disuruh nih, ya, disuruhnya kan cari nih dimensi baloknya, ya kan? Berarti kita dengan MU ini kita bisa mendapatkan MN perlu. MU dibagikan V-nya, sehingga kamu nanti cari MN perlunya dapat 799,875. Nah, kalau di sini berarti kan kita nanti tinggal ketemu ZX perlu ya, karena ZX dikalikan F yield. F yield-nya udah ketemu ya, 240. Nah, ZX perlu kan nanti habis ini. Nih ya, kita next step tuh ya. Nih. Oke. Estimasikan apakah sokongan lateral cukup dekat untuk mendesain balok agar dapat mencapai momen plastis. Ya, MP. Asumsikan penampang kompak untuk mencegah tekuk lokal dan balok berada dalam kasus 2 MN sama dengan MP. Nah, tadi karena LB-nya 2,25 tadi ya, nah, LP-nya itu adalah 790 RY per FY, akar FY. Ini rumusannya. Kita nggak perlu lihat sini kalau kita sudah tahu kita mau pakai profil apa. Tinggal lihat tabel. Nah, tadi kan MN perlu di sini nih ya. MN sama dengan MP ya, 799,875. Sehingga kita bisa dapat ZX perlunya, nih dia. Tuh. Oke. Caranya masih sama kayak tadi ya. ZX perlu yang lebih besar daripada 3.332 ini. Nah, berapa dapatnya? 400 kali 400 kali 13. Bu, ini 400 kali 400 kali 13, Bu. Oke, ini sebaiknya, ini bisa dipakai, tapi sebaiknya yang H-nya lebih besar daripada B. Ya, ini contoh dari yang lalu ya, guys. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. ZX yang didapat tadi 3.300-an kan ya? Kita cari di sini 3.300-an. Nah, boleh nih pakai 600 kali 200. Tuh, 600 kali 200. Dapat ZX-nya, ini dia. 3.778. 3.380. Sorry, salah. Yang ini nih. Kan tadi 3.330-an ya. Nah, ini kita bisa pakai. Tapi agak lebih jauh kan ya, bedanya 400 cm pangkat 3 kan. Nah, ini agak boros, kita cari lagi yang lain. Oke, kita cari lagi. 3.300-an, 3.300. 3.300. Oke, berarti cuman ada kemungkinan ini aja nih. 600 200 sama 400 kali 400 yang tadi ya. Ini dia dapat di 3.600. Nah,
Berarti alternatifnya nanti sebagai tugas kalian 600 kalian pakai 600 kali 200 kali 13 kali 2 3 yang ini. Ini untuk latihan ya. Di sini nih 3778. Oke? Ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, nanti ya, karena udah dapat MN sama dengan MP, pakai ZX yang baru. Pakai ZX yang dari profil yang kita gunakan. Sehingga nanti didapat ya, VMN kita 0,9 kali 864, 777,628 kN/m. Lebih dari MU yang bekerja yang tadi ini ya. MU yang ini. 719. Nah, sehingga nanti ini sudah oke, cek kelangsingan penampangnya, B per 2TF sama H per TW. Sudah oke nih ya. Ini kan 9,52 kurang dari 10,97, 27,53 kurang dari 108. Berarti ini sudah yakin bahwa profil kita kompak. Ya. Karena berdasarkan tekuk lokalnya sudah oke nih ya. Nah, sekarang tadi kan udah dilihat ya, ini dia diberi pengekang lateral sejarak 22,5 atau 2,25 meter. Nih. LP-nya, nah kita lihat nih guys. Lihat ya, ini 400 kali 400 kali 13. BJ-nya tadi berapa? Lihat baik-baik nih guys. BJ-nya tadi 37 ya. 400 kali 400 kali 13. BJ-nya 37. Kita buka tabelnya. 400 kali 400 kali 13. Nih dia. Tuh. Ya, yang ini nih. Nah. Lihat ya. LP-nya kita tinggal lihat di sini aja nih guys. Ini dia. LP-nya 513,15. LR-nya 1898. Tidak perlu cari pakai rumus lagi. Ikuti aja yang di sini. Ya, 513 LP-nya. Kalau LR-nya kita anggap 1900 ya. Kita anggap 1900. Nah, kita cek lagi di sini. Tuh, sama kan? Tadi kalau dari tabel kita dapat berapa? 513 mm. 513 cm kan ya. Ini kan dia pakai satuannya mm. Gitu. LR-nya tadi dapat 1900 cm atau 1190 mm. Nah, LB-nya tadi 2,25 meter. Berarti kan kurang dari sama dengan LP. Ya, LB-nya kurang dari sama dengan LP. Ini apa? Termasuk bentang pendek. Termasuk bentang pendek nih, yang ini nih guys. Nih. Tadi nih ya. Tuh dia. LB-nya 2,25, LP-nya 5,13. Dia termasuk bentang pendek. Sehingga nanti kamu harus cek MN sama dengan MP harus kurang dari sama dengan 1,5 M yield-nya. Ini dia. Kita ke tempat yang tadi. Nah, ini dia. Ya, udah selesai. Ini termasuk bentang pendek. Ini bukan kasus 2 ya, tapi kasus 1. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Cukup, Bu. Cukup. Ada yang kurang nggak nih di soal nomor 3? Ada, yaitu apa? Lendutan. Lendutannya dia belum dihitung, guys. Ya, jadi tugas kalian nanti yang nomor 3 ini kalian cari dengan profil yang lain.
Yang tadi tuh 600 kali 200. Terus hitung lendutannya. Jadi ini kita akan bahas minggu depan, tapi tugas yang sekarang adalah kalian lihat dulu nih ya. Nih, kalian lihat soalnya. Kalian screenshot, kalian cari lendutan yang terjadi di sini berapa. Udah itu aja dulu. Ya, dengan profil ini lendutan yang terjadi berapa? Ya, lendutan izinnya bisa kita pakai L per 300, kita bisa pakai L per 240. Kita asumsikan saja dia balok induk, berarti tidak boleh lebih dari L per 360. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Ibu, saya boleh tanya nggak, Bu? Boleh, yang Itu mana? nanti filenya boleh dilihat lagi nggak, Bu? Ini ada di bukunya Pak Agus Setiawan. Siapa? Rifki, Ki. Soalnya Ki. Waktu Pak yang Agus. pertama kali tuh, pertama kali masuk kelas, ingat nggak? Ada bukunya Pak Agus Setiawan kan? Ini sama loh, lihat deh. Nih, dari bukunya Pak Agus Setiawan ya. Tuh. Ini kan lendutannya ada di sini nih. Ini dia, lendutannya 5 QL pangkat 4 per 384 TI. Tuh. Ya, gitu. Oke, Bu. Atau kita mau bahas sekalian ya, masih ada waktu kan ya. Coba lihat nih guys. Ini contoh yang lain dengan beban terbagi rata juga ya. Lihat, kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama, masih ada waktu. Ini dia ya. L-nya 1200 kg meter. Sama ya, tadi kan juga ya. Sorry. Tadi itu dia nggak ada beban terpusat. Di sini dia nggak ada beban terpusat, hanya beban terbagi rata. Kalau yang tadi ada beban terpusatnya, sorry ya, beda-beda. Ternyata beda ya. Ini bebannya hanya terbagi rata saja. L-nya 8 meter, kemudian di sini DL-nya 200 kg per meter lari, beban hidupnya 1200 kg per meter lari. Mutu bajanya BJ37. Nah, di sini syarat lendutannya tidak boleh melebihi L per 300. Sehingga nanti kita cek nih ya. Pertama kamu lihat dulu QU-nya. 1,2 DL plus 1,6 LL. 2,16 ton per meter. Ini udah jadi ton nih ya, bukan kilogram lagi. Lalu momennya karena dia hanya beban terbagi rata, jadi 1/8 QL kuadrat saja. Kalau yang tadi ada plus 1/4 PL ya. Nah, jadi MU yang terjadi adalah 17,28 ton per ton meter. Nah, next. Asumsikan penampang kompak supaya MN sama dengan MP. Tidak terjadi tekuk lokal di sini, ya. Sehingga nanti ZX perlunya adalah MU per V FY. Sama nih rumusnya. Ya, step by stepnya juga sama ya. Jadi nanti kalian cari IWF yang ZX perlunya lebih besar dari 800 cm pangkat 3. Nah, nanti kalian cari-cari tuh di tabel, ternyata didapat profil yang digunakan adalah 300 kali 200, 812. ZX-nya 822, ini yang paling mendekati. Dah, kalau sudah dapat profilnya, cek kelangsingan penampang di sayap dan di badan. Ya, harus lebih besar dari lambda P. Itu dia ya. Udah oke nih berarti kan penampangnya kompak. Tidak terjadi tekuk lokal di sayap maupun di badan. Nah, kemudian selanjutnya dihitung IX perlu untuk memenuhi syarat lendutan. Tuh dia. Tadi step yang tadi tuh kurang di sini. Ya, kita perlu mencari IX perlu untuk memenuhi syarat lendutan. Karena tadi 1/8 QL kuadrat. Untuk lendutan, lihat. Di sini saya harus highlight ya. Untuk lendutan yang dicek hanyalah live load-nya saja.
Minggu lalu juga udah saya sampaikan kan ya. Untuk lendutan yang dicari hanya live load-nya saja. Kenapa? Karena berhubungan sama batas layan. Jadi hanya live load-nya saja. Ya. Nah, 1/8 1200 kali 8 kuadrat. Nah, ini untuk memenuhi lendutan M yang digunakan adalah yang dari live load saja. Nih saya ulang lagi ya. Sehingga didapat 18,75 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Nah, next. Kita bisa cari nih ya untuk memeriksa syarat lendutan. Karena hanya beban merata saja, lendutannya adalah 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Nah, kalau nanti kalian untuk soal yang tadi, ini ditambah ya, ditambah lendutan akibat 1/4 bentang. Berapa tuh totalnya lendutannya? Gitu ya. Nah, dari sini IX perlunya berarti kan I-nya udah dipakai sehingga 5mL kuadrat per 48E. Ya. Nah, didapatkan IX perlunya 12.000 kali 10 pangkat 4 milimeter pangkat 4 atau dijadikan sentimeter ya. Sentimeter pangkat 4. 12.000 sentimeter pangkat 4. Gitu. Nah, profil IWF 300 kali 200 kali 8 12, IX-nya itu 11.300. Sehingga ini kan nggak matching nih. Beda. Harus kita ganti. 350 kali 175 kali 7 kali 11. IX-nya lebih daripada IX perlu. ZX-nya lebih dari ZX perlu yang tadi. Sehingga dia bisa mencapai lendutan yang tidak melebihi lendutan izin 23,53. Gitu. Nah, pada soal ini berarti kondisi lendutan atau batas layannya yang lebih menentukan daripada kondisi tahanan. Gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang untuk balok harus selalu dicek lendutannya juga. Ini kejadiannya seperti ini. Jadi di tahanannya dia bisa kompak tapi lendutannya tidak bisa, tidak cukup, tidak memenuhi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Guys? Halo. Cukup, Bu. Dalam 0,9 itu V-nya sayang. V. V. Masih ingat ya ini nih? Tuh. 0,9. Tuh. Ya. Rumus LRFD. Gina. Nih ya. Rumus LRFD apa? Masih ingat nggak rumus LRFD? Apa? Apa guys? Rumus LRFD guys? Halo? PRN apa? Lebih besar Dari dari sigma gamma I kali II. Nah, V ini berdasarkan, ini pertanyaannya sama nih ya, sebenarnya sama Rizky tadi ya. Berdasarkan dari jenis elemen. Kalau dia batang tekan 0,8. Kalau dia batang lentur atau balok, ini yang kita pelajari sekarang 0,9. Kalau batang tarik, dia ada dua. Kondisi patah yang disambungan sama kondisi lele yang di tanpa sambungan di tengah 0,9. Nah, gitu. Itu ya, Gin. Nah, kita di sini nih, Gin. Tuh.
Oke? Siap, good. Ada pertanyaan lain, guys? Halo? Ya, berarti tugas kalian gampang nih. Tadi kan untuk beban terbagi merata udah dikasih tahu tuh ya. Lendutannya segini, tuh. Ya, tinggal ditambah lendutan dari beban terpusat di tengah bentang. Ya. Atau kalau kalian mau coba dikerjakan langsung, kalian boleh di screenshot ini nih, guys. Ya, mau coba-coba. Jadi di minggu depan udah tinggal bahas, boleh. Kalian bisa screenshot ini. Bentar. Di screenshot dulu soalnya ya. Nih dia. Tolong Gina, di screenshot saya. Gin, di screenshot Gin. Oke. Tunggu ya. Nih, yang kedua nih Gin. Yang ini Gin. Coba screenshot ini. Tadi untuk soal latihan kita. Sudah? Oke. Next nih. Screenshot. Oke. Next ini. Oke, next ini. Oke, selesai. Dikerjakan berkelompok boleh, jadi biar kalian bisa kerja bersama. Kalau masih ada yang bingung, biasanya kan kalau online suka ini ya, apa namanya, beda sama offline lah ya. Kalian mau Iya, Bu. kerjakan bareng-bareng boleh. Silakan, kan cuma satu soalnya. Kerjain bareng-bareng. Yang penting yang nggak tahu ditanya. Jangan dibiarin aja. Kalau nggak tahu nggak ditanya, ya nggak tahu terus nanti. Sayang. Oke? Ya, bisa dikerjakan minggu depan ini dikumpulin deh. Minggu depan kita bahas bareng, nggak dikumpulin kok. Kita bahas bareng aja. Bisa? Dengan soal yang tadi? Bisa, Bu. Oke. Oke. Yang lain? Ya, yang lain ikut bareng, kerja bareng ya. Jangan Rizky sama Gina aja ya. Hehehe. Oke, oke. Ada pertanyaan lain nggak? Gimana, guys? Aman semua bisa ya? Nah, note buat kalian. Untuk lambda P, ini lambda P di 1729 tahun 2015. Sementara yang kita pakai itu yang kemarin di UTS dari 2020. Masih ingat nggak? 1,49 E per field. Masih ingat nggak? Yang kemarin. Nih, saya buka deh. Untung aja saya ingat ya. Jadi ini kita udah nggak pakai yang lambda P ini ya guys. Nih, lambda P-nya yang dari 1729. Bentar. 1729 2020 maksud saya. Yang UTS kemarin loh. Ini loh. UTS. Mana UTS? Bentar. Baja 1. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Halo, lihat guys. Ini ya. Kita pakai yang ini ya. Untuk sayap 0,56 akar dari E per E field. Untuk badan 1,49 akar dari E per E field. Ini. Oke, itu aja sih note dari saya. Ya, paham kan maksud saya dirubahnya di situ? Untuk mengecek tekuk lokalnya. Saya, bisa ya? Halo? Halo, guys. Bisa, Bu, insya Allah. Oke, kalau gitu
kita stop share. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Di luar jam ini boleh, tapi nggak boleh malam-malam. Ya. Yuk, Gina, kita apa namanya? Kita apa, Gin?